Dipilih. Dipilih, dipilih. Kartika Sari, Prima Rasa itu standar lah ya. Standar itu. Itu aku pernah tahu. Oh ini. Banget sih. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Coba tepuk tangan dulu yang paling meriah. Wow, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Dan tentunya nanti saya akan berbincang-bincang bersama para narasumber yang super duper keren dan tentunya memiliki latar belakang yang luar biasa. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Wulansari Mohtar yang akan memandu sesi diskusi sore hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang dan selamat sore untuk teman-teman kreator, fotografer dan videografer, serta pecinta konten yang hadir di Epicentrum Walk sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah teman-teman, kita tuh semua tahu ya, sekarang dunia digital itu berkembang sangat pesat dan berkembang sangat cepat. Tapi pernah gak sih teman-teman berpikir, saat kita mengabadikan momen, perlu gak sih untuk kita bagikan? Nah hari ini tuh kita akan membahas mengenai pentingnya digital bersama narasumber-narasumber hebat tentunya. Nah sore hari ini kita akan ngobrol santai tapi ilmunya tuh pasti penting banget tentang etika konten di ruang publik. Dan bagaimana sih kita tetap bisa berkarya dengan bebas tapi tetap menghargai privasi orang lain dan tentunya ruang kita yang beraktivitas. Teman-teman, saya juga mau menyampaikan, jadi kegiatan talk show ini diselenggarakan oleh Urban Creator Community XEP1 Lifestyle karena telah menyediakan wadah diskusi yang luar biasa ini. Tepuk tangan dong untuk community EP1 dan Lifestyle. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para komunitas. Yang pertama ada foto-foto kota, Ayo Motret Jakarta, Kolong Bekasi, Geo Nusantara, dan FOI, Fotografer Olahraga Indonesia. Dan teman-teman, diskusi kali ini akan disiarkan secara langsung melalui Instagram dan live YouTube. Tepuk tangan dong. Kami persilakan. Tes. Waduh, ini nggak ada di skenario ini. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Makasih udah datang. Makasih Epicentrum udah dikasih tempat di tengah. Cantik, banyak bunga-bunga ya. Jadi bisa sambil ngonten walaupun tipis-tipis gitu. By the way, ini acara ini diselenggarakan itu karena melihat sempat beberapa tren yang terakhir, ada case-case yang ngonten di tempat publik, terus rame di sosial media, terus juga ada kasus, nah ini ada kasus baru nih, ada kasus baru kemarin
Jadi cerita sedikit nggak apa-apa ya sebelum mulai ya, biar teman-teman bisa tahu bagaimana striknya konten di negara orang. Jadi baru kemarin orangnya baru pulang ke Indonesia. Sekarang tuh banyak tren kalau lagi umroh di Jeddah, Madinah, Mekah. Itu ada videografer pakai handphone, tuh kan. Nah, ini satu orang ini ikut salah satu komunitas atau agensi saya lupa. Dan dia ditahan di kantor polisi di Jeddah selama seminggu. Gara-gara apa? Gara-gara motret terus diikutin sama intelijen. Nah, di sana mereka sudah merasa bahwa kok di sini banyak ya orang-orang bikin konten waktu pada saat menunaikan ibadah umroh di sana. Terus yang bikin konten ini orang-orang Indonesia gitu, banyak orang Indonesia. Orangnya baru pulang kemarin dan dia dihukum 7 hari di kantor polisi di Mekah. Dia di-ban 10 tahun nggak boleh lagi pergi ke sana sejak dia ditangkap. Nah, itu adalah satu potret yang baru aja kejadi, saya nggak sebut namanya, di dunia sana, di negara lain, dan sebenarnya di negara kita juga sama. Konten juga ada undang-undangnya, ada etikanya bagaimana teman-teman bisa konten di public space, public area tanpa harus melanggar yang namanya undang-undang. Nah, nanti kita diskusi di sini, sama-sama kita dengar. Teman-teman ini punya pengalaman. Ada yang dikejar-kejar sama petugas Transjakarta, ada nanti orangnya cerita juga, saya kenal orangnya. Ada yang dikejar-kejar sama security gedung juga ada. Yang tiba-tiba disamperin polisi juga ada, nanti sharing. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita sama-sama nanti konten, apalagi ini konten ini kan lama-lama so much money ya, banyak duit ya kan habis dari konten. Jangan sampai hobi yang jadi duit akhirnya keganggu gara-gara hal-hal yang kita nggak sadari bahwa kita ternyata sedang ada di border unetik gitu. Di border unetik itu maksudnya ada etika-etika yang kita harus jaga gitu. Kira-kira itu aja, semoga bermanfaat teman-teman. Dan ini mudah-mudahan nanti ada regular gitu ya, bukan hanya ini aja. Mungkin bulan depan ada lagi tentang tema-tema yang menarik juga. Asik. Jadi ikutin aja. Asik. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil aja mungkin narasumber kita yang hebat. Oke. Saya memiliki 4 narasumber ya, yang tentunya yang ketiganya itu laki-laki dan 1 perempuan. Mari kita panggil yang pertama, ada Mas Daris Suryansyah. Oke, beliau seorang fotografer sekaligus pilot drone yang banyak mengabadikan keindahan kota di luar kota. Duduk. Makasih Mas. Narasumber yang kedua, mari kita panggil Mbak Yusi Meiti. OTW. Oh iya, nyusul ya, Oke, kita panggil Mas Aksa Nation. Nah, Mas Aksa ini sebagai konten kreator sekaligus YouTuber. Beliau ini sering eksplor ruang publik dan membagikan perspektif unik tentang kehidupan jumlah-jumlah kota yang besar ya Mas ya. Halo Mas Aksa, apa kabar? Terima kasih udah menyempatkan hadir. Dan untuk narsum yang terakhir ada Mas Anip Saiful. Mas Anip ini sebagai drone pilot yang profesional dengan berbagai proyek yang kreatif di ruangan publik. Tepuk tangan dong. Wah, terima kasih Mas Anip. Halo, salam kenal. Mungkin sebelum oh iya, dan saya juga punya narsum dari FOI, Fotografer Olahraga Indonesia, yang akan berbagi pandangan tentang etika dokumentasi di kegiatan publik. Mari kita panggil Mas Victor. Oke, terima kasih Mas Victor udah hadir.
Iya. Nah sekarang kita mulai dulu dari hal yang sederhana. Belakangan ini kita sering lihat orang konten di mana-mana, entah itu di trotoar, di taman, bahkan di tengah lalu lintas. Menurut teman-teman, kenapa sih tren ini bisa begitu masif sampai sekarang? Nah mungkin Mas Aksa mau jawab, boleh silahkan. Oke, terima kasih Kak Wulan gitu. Kalau kenapa orang sekarang mulai konten gitu kan ya, kayaknya orang udah mulai sadar untuk mengabadikan momen gitu ya. Setiap momen mungkin sekarang nggak begitu terasa, tapi kalau udah dilewati ketika di flashback itu baru terasa. Nah terus kenapa orang juga konten, mungkin sekarang juga ada cuannya juga ya sebenarnya dari platform-platform media sosial yang ada gitu juga sebenarnya memberikan kesempatan kita untuk misalnya dapat cuan dari sana dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin Mas Anip mau menambahkan? Kalau aku sedikit aja ya menambahkan. Di era sekarang kan dengan gempuran teknologi dan digitalisasi ya, banyak profesi-profesi yang dahulu nggak ada, contoh kayak YouTuber, dan sekarang juga kakak juga tahu ada namanya content creator. Mungkin dari hal ini juga bisa menggugah orang-orang yang tadinya awam dengan konten jadi fokus konten karena hal itu. Dan mungkin juga ya, kalau saya pribadi kalau konten itu lebih ke mengabadikan momen-momen yang sebenarnya saya nggak akan datang ke sini lagi. Contoh kalau saya ke Bandung lah, nggak jauh-jauh ke Bandung, entah kapan saya nggak akan kesini lagi, ada hal atau pemandangan yang bagus atau ada ide-ide yang menarik, saya pasti akan konten. Di luar dari konten, dari kesenangan saya, pernah juga pengalaman saya foto gedung, tiba-tiba saya posting di Instagram, entah 1-2 tahun, itu bisa dibeli sebenarnya. Ya kayak gitu. Kalau saya sih sudut pandang saya lebih ke lebih ke mengabadikan momen, dan di era digitalisasi sekarang mungkin teman-teman yang tadinya awam sudah sadar dengan adanya ya konten kreator ini. Pasti publik. Nah kita akan kupas satu persatu bersama narasumber kita sore hari ini. Gak perlu lama-lama, kita akan langsung tanya-tanya dan gali ke narasumber kita sore hari ini. Oke, terima kasih. Seorang fotografer urban yang sering turun ke jalan, bagaimana sih pengalaman Mas Dari sendiri ketika ada subjek foto yang tidak nyaman atau menolak untuk difoto? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ya pengalaman seperti itu waktu itu sering lah aku temuin. Jadi awal-awal aku aktif benar-benar main Instagram itu lebih di tahun 2018. Dulu mungkin YouTube, TikTok atau apa tuh belum se-booming sekarang. Terus yang sebenarnya ini masih ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang pertama. Jadi mungkin kalau aku bilang setuju dengan Mas Anip, karena dengan kemajuan teknologi khususnya handphone, hampir semua orang itu megang handphone. Dan handphone itu kan sekarang hampir semuanya juga udah berkamera ya. Jadi kayaknya orang tuh kalau kita ngelihat sekarang tuh ngelihat hal-hal yang entah aneh atau misalnya janggal atau misalnya bagus atau apapun, pasti mereka secara otomatis mereka akan keluarkan handphone mereka untuk mereka foto. Terlepas dari mereka punya akun Instagram atau dia punya akun YouTube, tapi minimal itu akan menjadi memori pribadinya mereka. Nah tapi sering berjalannya itu, terus waktu itu juga aku mulai Instagram, foto-foto Instagram ini di Jakarta, khususnya di 2018, di mana waktu itu Jakarta tuh sedang lagi berbenah. Mungkin trotoarnya yang jadi lebar, jadi bagus. Terus di situ aku juga pikir ini adalah hal yang baru pertama juga aku lihat, karena sebelumnya aku ngelihat misalnya kayak orang moto jalan jadi bagus kayak gitu kan hanya mungkin dia di Singapura atau dia di Malaysia. Waktu itu nggak kepikiran kalau Jakarta akan bisa seperti itu gitu kan. Makanya pada saat ada perubahan itu aku pikir wah ini bagus nih, kita foto ya. Begitu kita foto, terus ternyata foto itu viral, padahal kita foto cuma kayak trotoar lah, jembatan, yang gitu di awal-awal gitu kan. Tapi seiring dengan begitu ngeliat, wah yang like banyak nih, kok lama-lama jadi kayak nyandu, kayak besok coba lagi ya, besok coba lagi gitu kan. Terus akhirnya sampai lupa kalau lama-lama ada orang lain ke foto, atau misalnya
ada orang lain foto, walaupun mungkin kita juga nggak sengaja ya, tapi di situ juga aku juga pernah dapat respon. Misalnya pada saat aku posting, ternyata orang yang foto itu nge-DM, tiba-tiba dia kayak, "Kak, itu foto aku," bilang itu. Terus aku bilang, "Wah, sorry ya, ini gimana? Maksudnya mau aku delete atau mau?" "Oh, nggak apa-apa Kak, aku seneng-seneng aja kalau misalnya foto." Jadi kalau menurut aku juga selama ini ada pro dan kontra. Jadi ada orang yang emang ternyata seneng juga pada saat dia in framing, tapi juga ya ada juga yang dia merasa keberatan. Mungkin kalau pada saat keberatan ya terkadang emang aku take down untuk postingannya. Jadi yang tadi aku bilang, kita nggak bisa memaksakan juga, dalam artian kita juga nggak boleh egois, karena dimana wajah-wajah mereka itu mungkin mereka nggak nyaman pada saat masuk ke dalam kontennya kita, tapi pada saat mereka minta untuk di take down atau apa, ya mau nggak mau kita harus ikutin apa katanya mereka, walaupun mungkin buat kita, wah ini padahal fotonya bagus gitu kan, tapi kita juga menghargai buat mereka-mereka yang istilahnya tanpa sengaja in frame di konten kita, itu sih tadi. Ngomong-ngomong tentang privasi ya Mas, nah menurut Mas sendiri, kapan sih kita tuh sebagai fotografer wajar untuk memotret di ruang publik dan kapan sebaiknya tidak? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau bicara wajar, tergantung. Kalau misalnya aku kan lebih ke urban, lebih ke aku tuh karena mungkin karena background aku arsitek, jadi aku tuh lebih cenderung untuk memoto tuh yang ada hubungannya dengan bangunan ataupun misalnya kayak fasilitas umum. Nah, terkadang kalau misalnya aku memoto gedung atau misalnya fasilitas umum, memang aku biasanya akan libatkan objek orang di situ karena aku butuh skala manusia di mana aku ingin pada saat orang melihat foto aku, ukuran si bangunan atau ukuran si benda yang aku foto tuh orang lain tuh jadi bisa untuk mengira-ngira, oh ini ternyata besarnya segini nih karena ada pembanding nih. Nah aku butuh emang orang untuk ini, tapi waktu itu aku emang nggak ngambil orang secara frontal, biasanya aku ada belakang atau mungkin samping atau kalau perlu ya mungkin siluetnya aja, tapi minimal pada saat orang melihat si objek aku itu dia ngelihat oh ini besarnya segini nih karena dia ada patokan si orang itu. Nah cuman mungkin objek si orangnya ini aku ngambilnya nggak frontal langsung ke mukanya atau apa, tapi biasanya jarak jauh atau mungkin dia misalnya tampak belakang. Jadi begitu. Nah kalau misalnya untuk yang fotografer itu tidak boleh memotret ya, jadi biasanya sih kalau misalnya kayak gitu aku juga lihat-lihat juga dalam arti Mungkin ada kode tertentu dari kita sebagai objeknya? Kalau selama ini sih aku nggak pernah ngelihat ada objek istilahnya kayak melambaikan tangan kamu di foto ataupun misalnya itu. Sebenarnya paling gampang ada kita ngelihat body gesturnya aja sih. Pada saat kita udah ngeluarin, waktu itu aku mesti handphone, bukan kamera yang besar-besar itu ya. Handphone, istilahnya kayak kita mau tepat handphone aja mereka udah melipir, itu berarti mereka nggak mau nih. Tapi atau kalau mungkin misalnya mereka agak tunduk gitu ya Mas ya? Dia agak nunduk atau dia agak cepet, dengan berjalan itu cepet banget di depan kita. Nah kalau mereka udah mengeluarkan body gesture kayak gitu, ya udah berarti kita nanti aja deh kita lewatin, tunggu apa istilahnya ada yang akan lewat lagi, tapi jangan paksakan untuk foto karena kalaupun misalnya paksakan nanti di foto juga kelihatan nih orang ini nolak gitu loh. Jadi gitu. Jadi biasanya gestur-gestur gitu udah secara nggak ini sih, tapi jarang kalau misalnya gitu. Rata-rata begitu di foto mereka yang ya happy aja. nggak salah dalam arti nggak ya terus yang gitu. Istilahnya kalau misalnya aku moto 10 mungkin ya satu ada yang kayak gitu, tapi biasanya mereka happy aja sih kalau untuk di foto. Terima kasih untuk jawabannya Mas. Tepuk tangan dulu dong. Sama Mas Aksa nih. Mas Aksa kan sebagai seorang YouTuber sekaligus content creator. Mas di dunia YouTube itu kan banyak yang bilang semakin heboh kontennya, semakin viral. Atau mungkin sekarang bisa dibilang no justice no viral. Nah, tapi kadang sensasi itu bisa berujung jadi masalah, Mas. Apa sih pandangan Mas Aksa soal fenomena ini? Ya kalau menurut saya karena di negara kita menjadi umum negara ya gitu, kayak tadi kan no justice no viral. Jadi sebenarnya nggak masalah sih karena di negara kita masih kayak orang kalau nggak dapat atensi susah mendapatkan keadilan, ya emang penting banget untuk viral karena banyak case-case yang mungkin warga gitu kan yang mendapatkan kerugian dan lain sebagainya gitu kan ya, yang ternyata lawannya tuh kayak mungkin lebih besar atau lebih berpower gitu, kayak yang lagi rame belakangan ini tuh kayak yang bank gitu, salah satu bank gitu kan yang uang nasabahnya sampai hilang gitu kan. Kalau nggak viral apakah uangnya bisa secepat itu? Karena kalau kita baca komen-komen
netizen ternyata banyak case yang sama, uangnya susah baliknya, biasanya kayak gitu. Nah justru dengan adanya sosial media ini bisa nge-blow up seperti itu. Oh ya, yang terakhir juga tuh guru yang ada di Maluku itu kan juga yang dia karena rasa empati gitu kan ya, membantu 10 guru yang 10 bulan gak digaji gitu, malah justru dia yang di penjara. Dan itu dengan adanya fenomena ini menurut saya sih emang bagus, karena emang mereka yang jauh di sana bisa dapat atensi sampai di yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi ya oke-oke aja sebenarnya kalau untuk memviralkan hal-hal yang baik gitu kan. Tapi kalau untuk yang buruk gitu, nah kejadian juga ini baru juga kemarin waktu dalam perjalanan ke sini, KAI gitu kan, pegawai KAI itu difoto terus dinarasikan negatif sama netizen. Nah itu kan sebenarnya jadi viral juga, cuma kan konotasinya negatif dan sebenarnya itu nggak sesuai dengan konteksnya. Nah itu malah jadi biasanya jadi banspek buat kreatornya atau buat orang yang pengen memviralkan itu, malah justru dia diserang balik. Sebenarnya netizen ini sebenarnya udah ya cerdas juga sih, kalau emang kita salah ya kita akan salah gitu, kalau kita benar ya kita akan didukung, sebenarnya kayak gitu. Oke, sebelum kita drone pilot ya, silakan Mbak Yusimeti. Nggak apa-apa Mbak, silakan duduk. Kita lanjut lagi sama pertanyaannya. Mungkin saya mau bertanya sama Mas Anif nih. Mas Anif juga sebagai drone pilot ya? Ya betul. Nah, sama kayak Mbak Yusi ya? Mbak Yusi. Mas Anif, dari pengalaman Mas Anif sendiri, apa sih tantangan yang paling sering ditemui saat ngonten di area publik yang ramai? Tantangannya adalah regulasi ya. Semua kayaknya sama ya tantangan. Balik lagi ke regulasi ya? Regulasi. Biasanya kan kalaupun memang mau di luar negeri maupun dalam negeri, regulasi yang kita lihat sebenarnya masih kurang jelas. Maksud saya kayak memang ada beberapa lokasi yang dilarang untuk menerbangkan drone atau dilarang untuk memotret, tapi di negara, maaf ya, di Indonesia sendiri pun nggak ada aturan yang jelas. Makanya banyak konflik-konflik yang sebenarnya itu intern sesama fotografer ya, atau sesama content creator juga. Tantangan selanjutnya yaitu adalah, kalau saya kan memang pengguna drone, biasanya penggunaan drone ada yang aerial, ada FPV. Kalau FPV ya lebih hati-hati terhadap penggunaan drone ini, karena kan memang drone ini no sensor juga ya, bisa kemana-mana. Itu aja sih sejauh ini. Lanjut, boleh ditanya-tanya sekarang Mbak Yusi? Apa mau saya lempar dulu ke Mas Victor? Pertanyaan dulu. Pertanyaannya hampir sama sih sebenarnya. Jadi kan Mbak Yusi ini dari langit kita bisa lihat banyak hal yang tidak terlihat dari darat ya tentunya. Tapi dari sisi etika dan hukum, apa sih yang harus diperhatikan saat penerbangan drone di area publik? Sebetulnya kan memang ada sertifikasi buat masing-masing pilot ya. Cuma ada yang ikut, ada yang enggak. Itu memang ada aturan yang sebetulnya panjang banget ya, di situ dijelaskan. Seperti misalkan di atas kerumunan orang kita nggak boleh. Terus untuk menaikkan drone 120 meter paling tinggi. Terus harus ada asisten dan harus memang visual harus kelihatan. Sebetulnya aturan itu drone itu harus ada kelihatan di pandangan mata. Salah satu sih itu. Oke, berarti udah ada aturannya berarti? Ada, kalau itu karena sertifikasinya masing-masing pribadi ya, ke pilotnya gitu masing-masing. Sekarang saya mau nanya dulu Mas Victor ya Mbak ya. Dalam kegiatan olahraga publik, fotografer sering harus menangkap momen secara cepat. Tapi bagaimana sih menjaga batas privasi peserta atau mungkin penonton? Kalau misalnya dia Cek. tes jelas. Oke. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya
awalnya saya sebenarnya juga pilot drone. Gitu. Saya awalnya aerial, terus masuk ke FPV, gitu. Dan waktu shoot FPV itu saya banyak ngedokumentasin olahraga ekstrim kayak skateboard, terus inline skate seperti itu. Nah, kenalan saya sama kamera tuh karena saya udah agak bosen sama angle FPV, terus saya ajak videographer gitu, tapi videografernya on off gitu kan. Nah, waktu on off gitu, kira saya coba investasi di kamera. Nah, ketika investasi di kamera, saya pikir belajar di mana ya untuk motret gitu. Terus yang saya tahu tuh di CFD banyak banget fotografer gitu kan. Akhirnya saya datanglah ke CFD. Waktu saya datang ke CFD itu, saya motret, tahunya ada yang ngikutin saya di Instagram. Dia nanya mau beli fotonya gitu kan. Terus akhirnya, oh ya udah, akhirnya saya kasih. Terus karena dia juga sering beli foto, dia kenalin saya ke Foto You gitu. Nah dari situlah terus akhirnya saya masuk ke Foto You gitu. Nah so far sih kalau misalnya dibilang privasi, paling saya menghargai orangnya aja. Jadi misalnya nih, saya angkat kamera, terus nih orang udah mulai mukanya udah mulai kurang enak nih. Oh, udah kelihatan gak mood ya? Udah kelihatan gak mood. Akhirnya biasanya sih saya tunggu nih. Soalnya kadang-kadang belum tentu dia nggak mau difoto. Bisa jadi grogi juga, gitu. Karena nggak biasa berhadapan sama kamera. Nah ketika udah deket terus tiba-tiba dia senyum, baru saya biasa pencet shutternya nih. Gitu. Atau kalau misalnya dia angkat tangan ke muka gitu, ya udah saya langsung turunin kameranya. Gitu. Kebetulan kan, jadi mungkin ini agak beda dengan saya misalnya waktu saya bikin konten pakai FPV. Gitu. Saya bikin konten buat FPV itu kan biasanya saya buat video saya sendiri ya. Atau misalnya untuk brand apa gitu kan. Nah, itu kan dijualnya ke orang lain. Nah kalau misalnya Foto You ini kan sebenarnya pembelinya itu adalah orang yang difoto gitu. Jadi kalau orang yang nggak mau difoto, saya foto, gak ada gunanya juga saya foto gitu. Kira-kira gitu. Jadi akhirnya biasanya kalau dia nggak mau difoto, ya udah saya turunin aja kameranya karena pembelinya udah nggak mau gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Oke Mas, aku mau nanya terkait CFD yang tadi ya. Iya. Ada nggak sih Mas kayak tempat-tempat tertentu untuk fotografer gitu, atau mungkin itu udah dijadiin, oh ini tempat khusus bagi si A, bagi si B gitu, itu begitu ya atau gimana? Nggak ada sih sebenarnya. Oh nggak ada, berarti boleh di mana aja? Boleh di mana aja. Oke. Iya. Teman-teman juga banyak yang mau tahu. Saya itu motret saat itu bisa 17.000 frame. Wow, Gitu. banyak banget. Terus habis itu kalau di CFD itu bisa sampai 30.000, 40.000 frame. Wow. Gitu. Jadi luar saya ngeliatin biasa ya. fotonya satu-satu pun sebenarnya udah nggak sempat gitu. Dan gede banget filenya gitu. Jadi BPK, bisa karena aku jadi sering sini ya. ketemu. Oh sering. Sering ketemu sama pasnya kalau nggak salah ya. Kebetulan tadi pagi juga ketemu ya. Nah jadi apa namanya? Sepanjang 5 hari itu ya itu cuma satu orang yang nggak mau difoto, terus sih buat apa juga saya foto gitu kan, karena seandainya masuk nanti malah saya ngerapot harus nyari fotonya dan harus saya delete gitu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa yang mungkin prasangka baik aja ya, prasangka baik ke beberapa, soalnya kan ada di konten Instagram itu ada yang udah nggak mau, tetap mau difoto gitu kan. Mungkin karena kelepasan shutternya, kayaknya harus dilihat gitu, karena konsumen saya itu kan adalah orang yang difoto. Kalau orang yang difoto nggak mau difoto, saya foto juga nggak ada gunanya, malah jadi masalah gitu. Kira-kira kayak gitu. Kadang mungkin nggak mau dipoto karena outfitnya kurang bagus. Bisa ya. Ya, karena saya juga seperti itu. Oh, Mas Aksa boleh pakai mic-nya Mas Aksa. Kalau di database-nya Foto You atau apa kan foto itu kan udah diupload di sana kan, itu apakah akan hilang lama dalam waktu 1 bulan akan otomatis di delete sama server mereka atau gimana?
tergantung dari kreator. Jadi kalau misalnya saya, artinya masternya kan ada di saya nih. Kalau saya delete masternya terus di foto ini masih ada, begitu ada yang beli, saya bingung kan. Karena jadi selesai foto nih saya upload ke Foto You, itu bentuknya low res. Jadi orang beli itu masih low res. Nah saya harus kirim high resnya lagi nih. Kalau nggak kan server Foto You bisa jebol. Saat itu juga semua frame. Jadi sebelum saya delete di hard disk saya delete dulu di Foto You. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber kita semua. Ngomong-ngomong tentang kenyamanan nih Mbak Yusi, aku mau nanya, pernah gak sih ada momen ketika orang sekitar merasa terganggu atau protes dengan penggunaan drone? So far sih nggak ada ya, karena memang kita lebih potretnya nggak dari banyak orang sebetulnya ya, kecuali sempat waktu itu saya punya turnover itu ya kayak ini memang yang memang ngeloknya ke harus ada kita kayaknya itu pernah di kafenya outdoor semi outdoor itu mereka sih ngeliatin aja cuma musik itu suaranya memang kenceng dulunya juga ada di seberang kita sih nggak apa-apa jadi kita kalau ngeliatin orang yang pakai stunya kayak ini aja Subjeknya sebenarnya lebih ke lokasi ya kalau drone itu lokasi kalau orang sih mungkin kita jauh banget sih kelihatannya paling kan kita memang apalagi saya kan landscaper contohnya paling ya pemandangan atau gunung atau apa ya lebih senang situ sih daripada objek orang. Oke, terima kasih. Sejauh ini sih kalau di Indo sendiri ya, mungkin nggak di Indo ya, di luar juga penggunaan drone ini memang antusiasmenya ini sudah sangat sudah sangat meningkat mungkin ya antusiasmenya. Jadi ya lebih banyak dari sebelumnya. Ditambah lagi kan dari brand-brand pesaing yang ngeluarin drone dengan harga yang tadinya puluhan juta sekarang bisa jadi jutaan aja ya. Kalau dari sudut pandang saya untuk masyarakat sih sudah paham betul untuk drone penggunaan di negara kita sendiri ini untuk apa, kecuali di negara-negara konflik ya. Kalau penggunaan drone ini kan kalau negara konflik beda untuk apa tujuannya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, untuk pertanyaannya lagi. Untuk Mas Hanif, bagaimana sih seharusnya kreator bersikap kalau ada warga yang merasa terganggu dengan aktivitas konten kita? Berarti sejauh ini belum ada aduan ya ke Mas Hanif tersendiri? Belum sejauh ini. Tapi waktu itu saya pernah terbang di Istanbul. Itu saya sudah dapat izin dari instansi terkait. Cuma pada saat saya menurunkan drone, ada dari pihak hotel yang terganggu dengan hal itu dan minta izin untuk dihapus. Jadi ya mau nggak mau sih, walaupun kita sudah dapat izin dari instansi yang maaf sudah membayar kita gitu. Cuman kan kalau ada objek yang dia tidak setujui untuk dijadikan dijadikan bahan konten kita, ya kita mau apa, kita hapus aja. Paling kayak gitu ya. Untuk sejauh ini sih ya, terutama untuk konten ini harusnya sih izin dulu, izin ke agak susah ya, soalnya kan kita drone ya, hotel tuh banyak, jadi masa kita izin ke hotel satu-satu enggak juga ya. Tapi pernah gak sih Mas ada yang marah gitu ketika objeknya diambil terus kita masukkan ke sosial media begitu? Sejauh ini belum sih. Belum ya? Malah sih ada yang tadi saya ceritain di awal, malah ada yang mau beli foto gedungnya kayak gitu. Banyak sih mungkin teman-teman drone atau teman-teman foto juga ngalamin hal ini. Keren ya. Sekarang pertanyaannya untuk Mas Daris. Mas Daris, bagaimana sih menjaga agar karya Mas Daris tetap menarik secara visual tapi tetap etis secara sosial? Ya, jadi sebenarnya sih kalau misalnya mau bicara itu, konten aku terhitung aman, karena yang tadi aku bilang, aku kan lebih cenderung ke foto-foto gedung, jalanan gitu ya, yang kayak gitu kan. Arsitektur, betul. Jadi emang so far selama ini sih aku belum pernah misalnya dapet aduan ataupun misalnya komplain secara langsung ke DM atau apa. Kalaupun misalnya ada yang tadi aku bilang, mungkin ada yang in framing terus dia mungkin kebetulan
dia follow akun aku, terus dia emang kalau ngerasa keganggu ya aku take down. Tapi ya selama ini sih nggak ada, justru mereka ya senang-senang aja. Padahal terkadang aku yang nggak enak, aku takutnya kan kita nggak tahu nih pada saat dia ke foto dia sedang apa atau apa, malah kadang-kadang aku duluan, Kak ini gimana, perlu aku delete atau enggak? Terus dia bilang nggak usah Kak, biarin aja. Jadi selama ini sih karena mungkin objek aku seperti yang tadi aku bilang itu masih oke aja, cuman emang justru yang nggak amannya terkadang bukannya terhadap orang sekitarnya, tapi aku juga pernah ngalamin kayak istilahnya tadi terkait dengan kayak perizinan atau apa, karena mungkin ada area-area yang sebenarnya dia emang anti untuk dipoto. Contohnya mungkin kalau misalnya di Jakarta kayak di SCBD. SCBD itu paling susah untuk difoto. Misalnya handphone pun kalau misalnya kita moto terus kita ketahuan oleh pihak security kawasan, kita pasti akan disamperin. Biarpun penggunaan drone juga dilarang ya, Bu? Apalagi drone. Handphone aja waktu itu aku disamperin sama security. Emang aku waktu itu belum mendalami maksudnya areanya seperti apa. Mungkin hari pemotretan pertama aku ketahuan sama security, tapi begitu berikutnya aku pelajarin posisi-posisi mana security-nya, baru next berikutnya aku cari tempat yang nggak ada security-nya. Kok aku dilarang gitu kan? Iya, dan itu nggak komersial sebenarnya, cuman buat kebutuhan buat di akun aku gitu ya. Akhirnya ya aku akalinya gitu. Jadi nextnya aku pelajarin areanya, titik-titik mana security-nya, oh ada di situ, ya aku tinggal ambil. Saya sih merasa dilema antara konten yang menarik atau konten yang sopan. Atau mungkin konten yang menarik itu konten yang cepet viral gitu loh. Emang konten sopan nggak bisa viral gitu? Jarang. Enggak juga gitu. Enggak juga gitu. Sebenarnya kan tergantung niche konten kita juga, packaging kita gimana. Tapi tadi nambahin dulu yang Mas Daris kan, kalau Mas Daris kan tadi emang lebih ke arsitektur. Kalau saya kan mungkin kontennya lebih juga bersinggungan dengan masyarakat juga kalau di transportasi publik dan lain sebagainya gitu kan. Kalau soal etika sebenarnya saya ini menerapkan bahwa saya akan melakukan sesuatu ketika ngambil konten tuh, saya tuh kalau orang ngambil konten tentang saya juga tuh gimana ya ngomongnya. Lu intinya tuh kayak saya ngerekam orang gitu, saya memposisikan kalau saya juga direkam itu gimana. Jadi biasanya kalau di transportasi publik atau ruang-ruang publik emang saya nggak akan nge-close up atau detail banget gitu kan. Atau misalnya biasanya di KRL atau di Transjakarta ada orang-orang yang mungkin lagi kecapean, tidur dan sebagainya, ya itu nggak usah diambil gambarnya, istilahnya kayak gitu. Terus biasanya juga ngasih ngerekamnya tuh terang-terangan, dalam artian nunjukin nih kalau gue ini lagi ngerekam gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kalau yang lewat tuh, oh ini orang ini lagi ngerekam, jadi kalau misalnya mereka nggak approve atau nggak ini atau nggak suka ya bisa negor aja, misalnya Mas nanti dihapus yang ada sayanya, sebenarnya kayak gitu. Yang soal yang tadi etika yang nambahin soal itu. Nah terus kalau tadi soal konten antara sopan atau viral, ya dua-duanya sih sebenarnya bisa jalan beriringan ya gitu, karena selama ini kontennya ya kebanyakan sebenarnya sopan-sopan aja dan rame-rame aja gitu ya. Malah ya kayak misalnya konten sopir Transjakarta bersama penumpang Transjakarta yang ikut narik pohon yang jatuh, itu kan ya sopan-sopan aja kan, dan itu juga viral gitu, misalnya rame juga gitu kan. Tapi malah saya yang dihujat, dikiranya saya nggak bantuin karena saya cuma ngerekam. Karena kebanyakan merekam ya. Malah saya jadinya yang ini malah ngerekam nggak bantuin gitu. Ya bantuin sih dikit-dikit gitu. Tapi netizen juga belain, karena kalau nggak ada yang ngerekam best moment itu juga ya kita nggak tahu bahwa masyarakat kita tuh masih bergotong royong gitu loh. Meskipun kita tuh waktu itu naik Transjakarta di Semanggi, ada pohon Kamboja roboh, terus Transjakarta yang nggak bisa gerak, mobil yang di belakang juga nggak bisa gerak, Bantuin dorong Transjakarta berarti? Enggak, nyingkirin ranting itu gitu kan ya. Maksudnya kayak akhirnya kita semua turun gitu, kita turun untuk jadi bantuin dulu apa ngerekam dulu nih? Berbarengan sih, coba bantunya tangan satu. Tapi paling nggak ada niat kan ada niat. Satu begini ya. Udah, tapi kan niatnya yang dicatat. Gitu ya. Tapi kan itu juga sopan, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, tapi ya ramai juga gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih konten yang cepat viral apa konten yang sopan? Cepat viral atau sopan? Ya cepat viral lah gitu. Karena semua konten kreator ya pengennya viral lah gitu. Oke. Ya. Tapi Mas pernah gak sih
harus disuruh sama subjek nih, disuruh take down video karena alasan etika atau mungkin reaksi publik? Waktu itu pernah sih, waktu itu masih zaman kuliah itu, liputan kuliner sebenarnya waktu itu. Ya dia nggak mau, kan biasanya kalau kuliner kan kita ngambil orang yang lagi makan juga ya, suasana restoran. Terus si objeknya minta, Mas nanti saya nggak usah dimasuk, ini ya nggak usah dimasukin. Di blur gitu ya? Nggak di blur. Dia minta gambarnya di nggak usah dimasukin gitu. Ya kita menerima itu. Tapi sebenarnya kalau aku sama temanku selalu bilang bahwa kalau ketika di resto terus ada yang ini kenapa ya gitu Mas, jadi kita jadi bertanya kenapa dia nggak mau, kan dia misalnya makan sama cewek gitu, terus kenapa nggak mau ini ya gitu. Mungkin takut ketahuan sama yang di rumah Iya, kali. jadi kita negative thinking gitu, jadi kita negative thinking. Ratingnya ke situ ya? Iya. Tapi ya maksudnya ya udah, maksudnya apapun urusan mereka, ketika mereka nggak mau dimasukin ya udah gitu. Pertanyaannya untuk Mas Victor nih. Mas, apakah komunitas fotografer olahraga punya pedoman atau etika khusus? Tes. Saya baru ingat tadi pagi ya kita ketemu. Iya, tadi pagi kita ketemu. Karena setiap pagi aku lagi suka-sukanya lari nih Mas. Oh gitu ya, siap. Oke. Saya agak belok dikit nih soal regulasi drone tadi. Saya juga soalnya ngalamin waktu saya lagi belajar drone nih, belajar aerial, terbangin di kompleks. Terus bapak-bapak di dekat tetangga saya nanya, kamu lagi ngintip ya katanya. Terus akhirnya saya kasih lihat aja handphonenya, Pak, ini bisa lihat nggak? Jadi Atau mungkin itu rumahnya terbuka kali apa gimana kok bisa dibilang ngintip? Enggak, kayaknya orang tuh salah paham ya, salah paham. Drone tuh nggak bisa se-zoom itu gitu. Jadi banyak kasus-kasus itu asalnya kalau menurut saya dari salah paham gitu. Kalau mereka ngelihat aslinya nggak bakal bisa, maksudnya nggak sampai segitu gitu. Jadi kayak hotel itu juga mungkin orang yang larang dia belum pernah tahu sudut pandang drone tuh seperti apa gitu sih. Oke. Berkaitan sama etika, balik lagi ke tadi, kebetulan kita di FOI ini ada ADART-nya, jadi memang ada aturan-aturan yang misalnya kayak kalau misalnya pelari itu kita nggak boleh maksa menjual foto misalnya gitu, soalnya sebenarnya saya mungkin bilang saya tuh bukan fotografer, tukang foto tapi kira-kira kayak gitu. Jadi mirip-mirip kayak yang di Ragunan gitu, nawar-nawarin foto gitu. Nah, cuman karena ini pelari itu kan biasanya punya target pribadi nih. Misalnya hari ini harus selesai berapa kilometer atau segala macam. Jadi kasus yang terjadi soalnya dulu itu sempat ada yang ngejar-ngejar pelarinya gitu, ngasih lihat fotonya, minta WhatsApp-nya, minta Instagram-nya kayak gitu. Nah, jadi Mungkin itu sebelum rame kayak sekarang kali ya Mas ya? sebelum sekitar tahun lalu, jadi sebenarnya udah cukup ramai juga. Ini kan mulai naik itu kan waktu pandemi kan, banyak fotografer, jurnalis gitu, event yang akhirnya lari ke jalan gitu kan dengan kamera gear-nya gitu kan, motret, jadi kayaknya wow gitu. Nah itu jadi etikanya itu lahir dari kasus-kasus ya. Jadi so far yang kasus yang ada itu seperti itu. Jadi misalnya dia motret karena pendapatannya harian, akhirnya saya harus capai target nih hari ini gitu. Kira-kira kayak gitu, terus akhirnya dia ngejar, dia nanya nomor WhatsApp kayak gitu. Nah, itu yang dilarang karena itu mengganggu pelari dan banyak komplain gitu. Salah satu yang dilarang itu. Dan itu kalau di FOI ada ininya, tingkatan sanksinya gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Mendorong profesionalisme dan etika di kalangan anggota-anggotanya. Ya. Jadi memang waktu kita terbentuk itu, kita ini gabungan dari banyak individu dan tim fotografer. Jadi kalau misalnya boleh cerita dikit, di GBK itu dulu sebenarnya bebas
bebas masuk fotografer, akhirnya ada yang datangnya individu, ada yang tim gitu kan. Nah ketika di satu titik ketika udah terlalu rame akhirnya fotografernya diusir semua tuh sama GBK gitu. Awalnya itu karena ada pengaduan dari pelari. Nah ketika ada pengaduan dari pelari karena sendiri-sendiri GBK susah untuk menemui siapa nih fotografer yang bersangkutan gitu. Nah dari situ akhirnya semuanya di-ban. Nah kita gabungan dari fotografer-fotografer yang terusir dari sana itu coba cari cara untuk masuk. Pertama kita coba dengar ke masing-masing pengelolanya, terus habis itu kita coba juga ke Setnek gitu. Keluhannya apa sih? Ternyata masalah privacy gitu. Terus habis itu kita coba cari solusinya itu adalah bikin komunitas. Nah ketika ada komunitas, GBK itu bisa menghubungi komunitas ketika ada komplain. Kira-kira kayak gitu. Sorry tadi pertanyaannya apa, jadi lupa saya. Ini bagaimana FOI mendorong proporsionalisme dan etika di kalangan anggotanya? Karena kita dari masing-masing background itu beda, akhirnya kita coba pikir gimana caranya supaya ada standar. Jadi kita rutin ngadain workshop gitu. Nah, so far memang workshopnya lebih ke kompetensi gitu. Jadi kayak lighting, terus misalnya sport photographer, kayak gitu kompetensi. Cuman setelah ada kasus kemarin sih, memang akhirnya kita jadi berpikir bahwa waktu itu ada salah satu pembicara dari workshop kita tuh, Fernando lagi, dia bilang di Sepang Malaysia itu ada pembalap F4 itu selain dia di training mengendarai mobil, dia itu di training cara komunikasi publik juga. Cara jadi pengembangan diri. Nah mungkin itu yang kurang tuh dari kami gitu. Jadi mungkin seandainya kita lanjut, mungkin kita perlu untuk ngadain itu juga pengembangan diri, cara komunikasi gitu. Jadi karena kasus yang kemarin itu sebenarnya terjadi karena orang yang bersangkutan itu menegur dengan gaya bahasa sehari-harinya dia yang nggak formal gitu. Kalau misalnya ditegur secara formal mungkin nggak ada masalah, karena gini, karena kita negur itu bukan karena menjaga wilayah kekuasaan ya, tapi memang di syarat dan ketentuan dengan GBK itu memang kita diwajibkan untuk melaporkan seandainya ada fotografer yang tidak berizin gitu. Setiap fotografer itu harus izin dulu ke pengelola GBK berarti? Harus izin dulu, karena yang kita lakukan adalah motret sembarangan gitu. Motret sembarangan itu kan nggak atas konsen si objeknya itu gitu. Makanya kalau misalnya seperti itu, seandainya ada komplain ke GBK, dia harus bisa menghubungi si fotografer yang bersangkutan gitu. Caranya gimana? Cara lewat komunitas. Nah komunitas ini udah dapat izin lah gitu dari GBK, karena nama kita tercatat semua di situ. Nama kita, kontak, terus habis itu kan kita memang di absen di situ ketika masuk ke GBK. Itu sih. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berizin, kita diminta untuk melaporkan, walaupun dalam kenyataannya melaporkan ke security ya. Nah dari pihak security sebenarnya juga kewalahan karena hampir tiap hari ada aja gitu. Jadi akhirnya mereka minta bantuan kita untuk ikut menegur. Nah ketika ikut menegur itulah tentang konflik horizontal gitu, dan ya itu terjadi karena komunikasi. Kalau dari pandangan saya. Oke, berarti tidak boleh ya ujuk-ujuk fotografer tiba-tiba ada di GBK gitu. Harus ada persetujuan komunitas, kalau enggak ya harus meminta izin dulu ke pengelola. Sebenarnya bukan dari komunitas gitu. Oh, Kita okay. harusnya dari Gabung berarti maksudnya. pengelolaan. Oh. Oke. Takutnya nanti kalau kita ntar disangka kita penguasa Oke, siap. Makanya selalu kita arahin ke sana, ke GBK gitu. Tapi GBK ngarahin lagi ke kita gitu. Sedangkan kita dibatasin. Jadi akhirnya itulah, mungkin karena ini kasus baru ya, artinya fotografer lari ini kan bukan udah 10 tahun atau 20 tahun ya. Ini kan baru sejak pandemi sebenarnya mulai ini. Jadi banyak kasus-kasus yang belum
masuk ke regulasi yang pas gitu. Mungkin ini awal-awalnya Brown mungkin kayak gitu juga kan Brown juga baru umurnya mungkin baru berapa gitu kan, jadi akhirnya masih banyak salah paham gitu. Oke, terima kasih Mas. Sekarang ke Mas Aksa. Nah, bahas mengenai kode etik ya. Aku nanya apakah perlu atau mungkin semacamnya kode etik kreator di komunitas YouTube? Boleh nggak sih Mas? Wajib nggak kode etik kreator untuk di komunitas YouTube? Sebenarnya kan itu udah ada ya di, gue nggak ngerti sih, saya itu di undang-undangnya atau gimana. Tapi kan soal ketika kita berkonten kan yang penting nggak hoax, misalnya kayak gitu, nggak nyebarin hoax dan sebagainya, nggak pornografi dan sebagainya. Pokoknya itu kan sebenarnya udah ada yang ada undang-undangnya seperti itu. Jadi sebenarnya ikuti hal yang udah ada seperti itu. Jadi ketika bikin konten ya akan aman-aman aja gitu kan. Ketika kita kontennya emang salah ya sebenarnya nggak cuma di undang-undang misalnya di negara kita juga, tapi sebenarnya YouTube atau platform-platform media sosial kan juga sudah ngasih batasan-batasan, misalnya konten anak ini gimana, terus ini konten yang dewasa sebenarnya seperti apa, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya ya udah ada, tinggal kita ngikutin emang yang udah berjalan gitu kan ya, udah ditentukan gitu kan. Kecuali emang kalau kita konten